Kemudian untuk diagram alir, topik yang diambil di sini adalah pengaruh pemberian jenis-jenis emulsifier pada sedia salep anti peradangan pada kulit bayi. Nah, pada bagian yang paling atas itu memuat database jurnal yang digunakan dalam pencarian pustaka. Jadi di mana saja kita bisa memperoleh penelusuran literatur ini. Misal kita menggunakan website Google Scholar, PubMed, ataupun di Science Direct. Jadi untuk penelusuran pustaka ini tidak cukup satu, minimal ada 3 database. Kemudian dilanjutkan dengan jumlah artikel yang terjaring di awal pencarian. Di sini berjumlah 1456. Jadi artinya ada 1456 nih yang kira-kira sama dengan permasalahan yang kita ambil. Kemudian setelah kita menjaring berapa topik yang sama, di sini ada namanya kriteria eksklusi. Jadi di sini maksudnya tidak sesuai dengan topik yang kita angkat. Nah, di sini ada poin-poinnya juga, ada problem atau populasi. Jadi problem atau populasi ini maksudnya masalah ataupun populasi yang dianalisis itu sesuai dengan tema kita. Jadi kalau eksklusi berarti tidak sesuai dengan tema yang kita angkat. Jadi di sini ada berjumlah 230. Kemudian ada intervensi. Poin selanjutnya, intervensi ini artinya suatu indikator dari masalah yang sesuai dengan tema. Karena di sini tidak sesuai, maka di sini ada berjumlah 130 karena tidak adanya pemberian pada emulsifier. Mungkin di situ cuma hanya menjelaskan tentang pembuatan salepnya saja. Kemudian poin selanjutnya outcome itu hasil yang diperoleh itu bagaimana. Nah, kriteria eksklusi di sini adanya tidak ada efek anti peradangan jika diberikan kepada bayi, itu berjumlah 87. Jadi di sini maksudnya pada beberapa artikel mungkin yang dijelaskannya saja adalah tentang pembuatannya, tidak ada di penelitian lanjut tentang efeknya bagaimana. Setelah itu kita lanjutkan ke bagian menentukan jumlah artikel yang sesuai dengan abstrak. Artinya ini udah mulai spesifik, adanya kesamaan terhadap topik kita. Ini berjumlah 56. Nah, setelah itu lanjut dengan kriteria eksklusi lagi pada poin partisipan. Dimana pada bagian abstrak ini ada juga yang tidak fokus terhadap salep, pembuatan salep, itu berjumlah 27. Kemudian poin intervensi tidak ada pemberian emulsifier, itu berjumlah 20. Kemudian outcome tidak adanya efek anti peradangan jika diberikan kepada bayi, itu berjumlah 18. Nah, semakin spesifiknya atau semakin sedikitnya hasil penelusuran yang kita peroleh, kemudian dilanjutkan jumlah artikel yang dapat diakses full text dan eligible. Maksudnya di sini adalah ada juga beberapa artikel yang untuk memasuki websitenya saja terbatas. Jadi di sini berapa sih kira-kira artikel yang emang kita bisa mengaksesnya full dan juga memenuhi syarat kualitas, itu ada berjumlah 15. Nah, setelah itu pada bagian terakhir itu merupakan conclusionnya, dimana jumlah artikel yang dapat disintesis dan memenuhi critical appraisal berjumlah 10. Jadi maksudnya di sini adalah critical appraisal ini suatu penilaian kualitas artikel, dimana kita akan membuat checklist penilaian dengan beberapa pertanyaan untuk menilai kualitas dari masing-masing desain studi dalam artikel tersebut. Nah, misal pada penelitian itu kita beri nilai ya, tidak jelas atau tidak berlaku. Nah, untuk setiap kriteria yang bernilai ya, itu kita beri nilai 1 poin. Sedangkan kalau misalnya tidak jelas atau tidak berlaku, itu poinnya 0. Jadi dari setiap skor tadi kita jumlahkan dan berapa persentasenya, itu akan menentukan bahwa misalnya artikel ini layak.